Hi, back again with me dengan Olan di Hits Maker Celebrating. Dan kesempatan kali ini kita bersama seorang gitaris, juga vokalis, kumis tipis, hitam manis, lagi puitis. Sudah pasti dia paling romantis. Ini dia, Gugun Blues Shelter. Aduh, gue ngefans sama dia nih. Itu acaranya di mana? Di Hyde Park. Langsung kan Hyde Park itu kan tempat bersejarah kan. Kiblat musik rock dunia gitu. Kiblat musik rock dunia. Ya siapa yang nggak main di situ? The Beatles, The Rolling Stones, Eric Clapton, Jimmy. Gila. Ya kan. Bermain musik blues mungkin ada suka duka buat Mas. Ya banyak kan apa? banyak dukanya lah pasti ya. Oke, kalau kita bicara blues, gua di Jakarta main blues nggak ada yang mungkin yang denger sih ngerti, tapi yang punya venue musik apa nih? Again with me dengan Olan di Hits Maker Celebrating, tempat dimana kita bahas, mengupas bagaimana perjuangan seorang musisi, bagaimana sebuah hits, bagaimana hobi bisa menjadi membawa dan mengantarkan kita jadi sesuatu. From zero to hero. Ya, kerennya. Dan kesempatan kali ini kita bersama seorang gitaris, juga vokalis, kumis tipis, hitam manis, lagi puitis. Sudah pasti dia paling romantis. Ini dia, Gugun Blues Shelter. Aduh, gue ngefans sama dia nih. Mas, apa kabar Mas? Baik. Baik Mas ya. Sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini mulai kapan sebenarnya kalau boleh cerita Mas? Apa tuh? Sebenarnya kenapa Mas Gugun memutuskan apa memang langsung di blues? Genre musik yang diusung gitu loh. Sampai Mas setingkat ini loh sekarang. Sebenarnya sih bukan memilih musik blues atau musik yang lain-lain. Nah, jadi waktu baru awal tahu musik ya dengar musik apa aja, sebenarnya lebih banyak dengerin musik rock sih pada saat itu. Asik. Dengan musik rock terus, nah di musik rock ini kan ada kayak semacam gue pecinta musik rock juga, berarti. apa namanya? Kayak dengerin The Rolling Stones gitu. Rolling Stones itu roots-nya apa gitu. Oh, ternyata roots-nya blues. Ya, blues itu seperti apa sih? Begitu semakin gede gitu kan dengerin blues itu seperti apa, ternyata asik juga nih ya. Maksudnya karena gue suka nyanyi juga. Main gitar sambil nyanyi, jadi bukan cuma main gitar doang. Berarti awalnya penyanyi atau gitaris berangkatnya? Dua-duanya sih. Keren. Dua-duanya. Keren. Jadi kalau cuma main gitar kalau cuma nyanyi doang kan nggak ada alat pengiringnya kan kurang ganteng ya? Kurang asik gitu. Kurang ganteng. Terus apa namanya? Gitar itu instrumen yang gampang dibawa kemana-mana. Siap. Ya, sambil kita mau ke sekolah dulu sering bawa gitar sambil nyanyi. Jadi memang nggak diragukan lagi kualitas dari Mas Gugun ini. Penyanyi sekaligus gitaris itu nggak diragukan lagi deh sama pecinta musik di Indonesia. Dan sebenarnya Mas Gugun ini sudah pernah menjadi predikat yang dibawa Mas Gugun pernah menjuarai apa itu Asia Tenggara. Dipredikatkan gitaris blues terbaik, bro. Gila. Sebenarnya itu bukan kompetisi sih. Jadi kayak ini aja sih. Predikat ya Mas ya? Media aja sih. Media yang menggambar-gambari gitu. Ya, dari guanya sih nggak pernah tahu. Tapi gua setuju Mas. Ya. Sambil nyanyi susah loh Mas blues tuh, bukan skill. Ya susah, makanya butuh latihan. Practice make perfect. Itu lagi boleh dikasih quote Mas sama teman-teman nanti netizen yang menikmati video Hitsmaker ini. Jadi sebenarnya blues itu rada susah. Biar tahu nanti bisa bicara dengan Mas Gun. Mas Gun kan punya ini coaching tersendiri di videonya kalau nggak salah. Ya itu. Iya tutorialnya. Tutorial main lagu Gugun Blues Shelter. Iya. Jadi banyak dari permintaan. Sebenarnya followers gue banyak main gitar sih. Ya pasti dong. Iya. Gue sih ngarepinnya ibu-ibu gitu. Itu mah masa
Ya, tapi Ternyata gitaris, banyak kan gitaris. itu seru Mas. Jadi sebenarnya Mas sendiri jatuh cinta dengan blues memang diawalin mendengar lagu rock, Iya. lalu dengar musik-musik yang jatuhnya ke blues tuh mulai kapan Mas? Gue inget mungkin sekitar umur gue 16 tahun kali ya. Gue masih SMA pada saat itu. Gue udah mulai apa ya, kayak mulai serius banget gitu loh mempelajarin musik, mempelajarin gitar terutama. Dan gue udah punya gue harus jadi musisi nih gitu. Oh, memang dari awal. Iya, Mas udah memang main dari musik awal, ya? dari kecil saya emang udah main Terus, musik gitu. Mas sadar nggak ketika aku memainkan lagu ini, oh ini musik blues, apa sudah terniat aku pengen bawa blues atau memang sekedar masih begini, belum tahu arah gitu misalnya? Nggak, jadi begitu gue suka latihan main musik apa aja, cuma musik blues di Indonesia kan Sedikit masih sangat sedikit dan segmented banget itu. ya, dan itu orang-orang di sekitar gue, terutama keluarga gue, abang-abang gue lah yang udah ngerti musik. Mereka udah pada umurnya jauh lah gitu. Lu bawain musik blues aja, main blues tuh jarang loh gitu loh. Keren sih. Jadi ya juga ya, udah pelajarin lebih banyak lagi dengerin. Ya pada saat itu coba dengerin B.B. King. Oh itu musisi yang menginspirasi. Ya Mas salah satu B.B. King ya. Gue denger kaset B.B. King itu cukup banyak dulu gitu kan, dengerin B.B. King. Asik juga ya gitu loh. B.B. King. Main gitarnya Kesannya ngasal. simple cuma susah. Bukan ngasal, itu bukan ngasal. Kesannya ngasal memang. Bukan ngasal. Karena main pakai ini kan. Oh iya. Not satu-satu itu ini gimana ya, kok dia sambil nyanyi terus dia bisa saut-sautan sama gitar gitu. Nah, itu tuh yang Itu yang sebenarnya itu levelnya kayaknya Mas Gun dapat itu. Gimana Mas? Boleh kasih sedikit Mas? Gue paling suka sebenarnya dari blues. Tapi kalau band yang pertama kali mengusung musik blues langsung terjun di Gugun Blues Theater atau oh enggak. ada band sebelumnya berarti? Dulu gua waktu SMP bikin band ya, band bawain lagu The Beatles. Ya lagu-lagu rock di era itu ada sedikit-sedikit Mötley Crüe. Matrik lu ya? Ya band-band 80s lah. Terus pindah ke Jakarta tahun 94. Ya itu udah mulai sih. Oh iya bawain. tadi Mas bilang dari Ya, awal. terus itu udah mulai bawain yang lebih advance lah, Jimi Hendrix, ya, yang agak-agak berat sedikit, Super Stevie Ray Vaughan, yang gitu-gitulah. Gila, sebenarnya gue ngefans banget sama lu. Serius. Andai lo perempuan gue udah jatuh cinta sama dia. Anjay. Serius, brother. Wah ini beliau ini menginspirasi setiap gitaris. Ibu-ibu tadi masuk juga ya. Ibu-ibu harus. Tapi apa perasaannya Mas pada saat Mas sudah mendapatkan predikat gitaris blues terbaik se-Asia Tenggara, bro? Gila, men. Berasa aneh sih. Berasa aneh, berlebihan atau lebay? Gimana ya? Karena ya aneh aja gitu loh. Aneh. Kayaknya banyak mungkin pada saat itu karena ya Gugun Blues Shelter itu membuat album sih sebenarnya. Jadi dia ada karyanya kan. Ada karyanya, makanya sebenarnya di Indonesia atau di negara lain, mungkin di Singapura atau di Thailand banyak pemain blues sih banyak. Cuma mungkin mereka tidak publish. Maksud tidak publish itu mereka nggak bikin record gitu loh. Ya, tapi memang dengan Kalau kita kan punya gitu, orang dunia bisa dengerin gitu kan. Oh ini makanya ini dari mana? Oh dari Southeast Asia gitu, Indonesia. Oh mulai deh gitu. Karena selama ini memang nggak pernah juga kedengeran gaungnya orang Asia main blues ya. kecuali Jepang sih, cuma masih sedikit juga gitu. Sedikit juga ya. Tapi sebenarnya ya gimana pun itu nggak lepas dari sosok seorang Mas Gun itu tadi dengan karakternya, dengan mainnya, aduh soul banget Mas. Nah, salah satu band favorit gue itu Gugun Blues Center. Kalau nggak Mas di dalam saya nggak ngefans sebenarnya. Itu dia masalahnya. Karena karakternya begitu kuat Mas. Itu sebab dia shelter kalau bisa diinin shelter dari pelindung ya. Ya kan? Shelter. Jadi Gugun tuh melindungin. Enggak, sebenarnya kalau shelter itu
awalnya kenapa muncul itu karena di musik Gugun Blues Shelter nih macam-macam, ada banyak sih jenisnya, ada funk, ada hard rock juga gitu. Jadi kita ini sebagai blues shelter gitu. Blues shelter ya. Tapi memang konsistennya di blues itu yang buat kita harus sih, harus sama blues Gugun Blues, Mas Blues, Gugun Blues Shelter ini. Jadi sampai dengar itu Mas, saat itu Mas kalau nggak salah saya dengar itu kabar ada pernah manggung Bon Jovi. Yes. Saya sepupunya Bon Jovi. Sepupu. Bon Jovi Sinambela. Surat Stewart ya? Bon Joko. Sepanggung dengan The Killers, Rod Stewart, ya kan? Bon Jovi, gua sih ngefans sama Bon Jovi. Gimana sampai ke situ, ceritanya gimana Mas? Oh itu waktu itu ada kompetisi yang bikin Hard Rock Cafe UK internasional lah. Jadi mereka bikin kompetisi, mereka punya ada annual acara festival setiap tahun. Itu namanya Hard Rock Calling Festival di Inggris. Di Inggris. Di Hyde Park. Jadi gue belum pernah ke Inggris bro. Terus. Di London. Terus ya kita sebenarnya nggak tahu. Jadi manajer kita waktu itu ada kompetisi nih, kalian mau ikut kayak semacam kompetisi gitu? Wah, kompetisi apaan? Kompetisi musik gitu loh. Kompetisi band. Emang apaan nih? Yang ngadain Hard Rock Cafe. Wah males ah gue kompetisi, kita pasti menang. Sadar. Berarti Gugun Blues Shelter tuh punya penasihat spiritual sebenarnya. Nggak, jadi ngasih tahu ini pasti menang ini. Jangan, maksudnya kita tuh paling males lah kompetisi, soalnya musik kan cuma ada musik enak apa nggak enak aja. Betul, ya, gitu. Tidak bisa dan itu pun juga ya. musik, banyak juga penggemar musik nggak enak, banyak juga penggemar musik enak juga. Jadi susah gitu loh untuk dinilai. Tapi akhirnya oke, kita ikut deh boleh. Tapi gue pengen tahu nih, yang ikut siapa aja? Oh banyak band-band top Indonesia juga banyak, band-band dari label, band-band populer banyak juga yang ikut. Oh ya, emang hadiahnya apaan? Kok pada mau ikut semua? Hadiahnya sepanggung dengan jadi openingnya John Bon Jovi. Awalnya seperti itu, katanya begitu kan. Oh berarti main di main stage dong. Ini kan festival, ya kan. Terus itu acaranya di mana? Di Hyde Park. Langsung kan Hyde Park itu kan tempat bersejarah kan. Kiblat musik rock dunia gitu. Musik rock dunia. Ya siapa yang nggak main di situ? The Beatles, The Rolling Stones, Eric Clapton, Jimmy, ya kan, semua main di situ gitu loh. Ya udah, kita ikut berangkat gitu ya. Gua nggak, tapi nanti kita dapat kayak semacam dapat duit juga. Ya udah sikat. Ada duitnya Mas ya. Iya lah, masa iya naik pesawat nggak ada ininya, ntar beli tiket lagi. Terus ya udah akhirnya jalanlah itu seleksi pertama gitu. Diseleksi dari band dari seluruh dunia, Nusantara lah. Enggak, di Indonesia dulu nih. Indonesia dulu. Jadi distrik di negaranya dulu. Diperkecil itu mulai proses kita perform di Hard Rock Cafe. Ya udah sampai akhirnya diputuskan untuk dari Indonesia perwakilannya adalah Gugun Blues Shelter. Baru kita diadu lagi, diadu Asia kalau Asia. Setelah Asia baru internasional. Keren. Berarti Blues Shelter itu telah mengaungkan nama Indonesia. Sebenarnya musisi Indonesia ini nggak kaleng-kaleng. Nggak kaleng-kaleng. Logam mulia malah gitu. Atau stainless steel. Cuman masalahnya belum didukung dari beberapa pihak mungkin ya. Bukan itu. Gimana sih. Itu? Sebenarnya jadi kesannya kita itu, saya juga musisi. Iya, gitu. Tahu. Cuma kalau gue pengen, ya gue tahu dari agent di sana, orang-orang di sana. Apa itu? Apa sebenarnya yang bisa diinformasikan buat? Ya Indonesia itu mungkin tidak internasional, itu aja. Tidak internasional. Kenapa kok bisa bilang kayak gitu? Ya satu, kalian tidak berbahasa Inggris. Oh. Itu harus. So we have to use English anymore. Iya, jadi gue bisa Mas. Tapi kan kita harus bangga juga kan, nggak bisa dengan juga. Nusantara kita ya. Iya, dengan bahasa Indonesia gitu. Kenapa orang Jepang nggak peduli juga bahasa Inggris kan? Iya.
bodo Mendunia amat dulu. mereka kan mendunia, cuma nggak tahu itu mungkin beda cerita gitu. Nah itulah dari agent kalian tuh tidak internasional, dalam artian tidak berbahasa Inggris, terus tidak punya standar. Oke. Dulu ya menyedihkan sekali kita mendengarnya. nggak ngomongin yang sekarang. Iya, oke. Pada Terus, saat terus. itulah orang-orang ngomong. Ya itu juga memukul kita juga, jadi motivasi juga. Nah, yang benar sih. Wah, awas lu ya. Gue tunjukin lu orang Indonesia tuh sadis-sadis sebenarnya. Sound engineer-nya bagus-bagus di sini gitu loh. Terus penyanyinya juga punya suara bagus-bagus gitu. Bandnya juga keren-keren gitu. Ya kan akhirnya sekarang tuh terbukti bahwa di Indonesia banyak band-band bagus yang bisa ya disandingkan lah dengan band-band Amerika atau Eropa gitu. Iya, jadi Ya kan? aku bilang tadi Mas, Cuma itu masih memang kekurangan kita tuh memang kurang nggak kita harus ya kalau agent waktu itu pernah bilang jujur yang menyakitkan. Lu kalau mau dikenal secara internasional berbuatlah seperti orang internasional. Ya. Style kalian internasional, jangan tiba-tiba kalian masuk oke belangkon gitu, agak-agak sedikit pasti begitu gitu loh. Begitu kira-kira gitu loh. Oke. Kan kalau kita lihat banyak acara-acara kayak Grammy Award lah, apalah segala macam, kan kita lihat wah ini memang udah style gitu ya, memang nggak ada yang aneh banget etnik gitu, memang kita selalu bangga, tapi nggak masalah sih sebenarnya, memang kita harus bangga juga dengan Indonesia, keindonesiaan, cuma ya dari sekian banyak tuh memang nggak terlalu dilihat di situ Mungkin gitu. sekedar kearifan lokal Iya, itu memang- aja sih sebenarnya. itu memang harus etnik, musik daerah terbukti Nah, ya. sekarang kayak gini, kayak kita pernah di luar negeri tuh berkali-kali gitu loh. Bolak-balik banget. Dan banyak contoh Belanda gitu. Orang Belanda kan mengenal banget orang Indonesia dan mengenal artis Indonesia gitu. Ya selama ini kita lihat kalau artis Indonesia gini pasti angklung lah, ya, ya kan? etnik. Etnik. Kita nggak ngerti itu bukan ya it's unique, cuma kita pulang itu nggak membawa sesuatu yang membuat hati kita yang ya kita biasa dengar musik pop atau rock gitu yang, tapi kalian kesini kok bawa musik Amerika nih, bawa musik Barat gitu loh. Iya. Oh ya, because we are in industry gitu. Music industry. Okay. Gitu. Padahal nggak juga kan. Di sini juga di underestimate nih orang ya. Musik apa ini? Musik apa nih, keras banget musik ya. Di sini kan dianggap musik underground gitu. Segmentednya ya banget. Tuh bermain musik blues mungkin ada suka duka buat Mas. Ya Sebenarnya banyak dukanya lah pasti ya. Oke, kalau kita bicara blues, gue di Jakarta main blues nggak ada yang mungkin yang denger sih ngerti, tapi yang punya venue musik apa nih? Iya betul. Padahal penggemarnya ada. Penggemarnya ada wadah gitu maksudnya. Benar. Gak Jadi ada wadah ya. ketika pada saat itu gue ingat ketika gue memutuskan, gue pernah bikin di akhir tahun 90-an awal 2000 itu pernah bikin kayak proyek musik rekaman juga, namanya The Gun Project gitu sama teman gue pemain drum. Terus gue rekaman, bikin video klip segala macam. Mungkin ya pada saat itu kan orang perlu modal besar untuk mempromokan pasti video klip apa segala, radio kita harus bayar banyak lah gitu. Tapi pernah spending money juga? Ya pernah banget, gila. Berarti itu buat dukanya ya? Ya itu pun orang masih ini ya, belum begitu aware dengan kehadiran blues bahwa Indonesia punya musik seperti ini gitu. Terus ya udah akhirnya wah nggak berhasil nih kita main. Ya gimana caranya kita mendapatkan uang dari musik gitu. Ya main di kafe. Sedap. Wah tapi gue nggak mau main top 40 ya. Haram buat gue nih, haram nih. Itu idealisme begitu agak susah tuh memang. Wah, jadi gue nyari tempat-tempat ditolak, yang disuruh terima. ini dulu seleksi. Kalau nggak top 40 nggak bisa. Proposal mana proposal? Oke nih proposal. Lah mainnya kok bertiga? Ini nggak ada keyboard. Suat gitu loh. Emang harus pakai keyboard main musik dia gitu. Saya pernah dalam itu Bang. Seleksi. Gimana? Wah lagu kalian
nggak ada pendengar. Nggak ada yang Nggak ada yang nyanyi nanti, nggak ada singelong. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kan itu pindah-pindah, dicoba-coba sampai akhirnya ternyata karena saking seringnya gitu audisi gitu loh. Bosan juga. Orang-orang malah suka. Oh. Ternyata memang musik blues ya banyak mungkin di daerah-daerah Kemang gitu banyak ekspatriat yang nongkrong di situ baru mereka ngerti. Iya kan, karena sebenarnya apa namanya musik di Indonesia itu pendengarnya banyak sih sebenarnya dalam hal gini loh. Ketika pencinta musik A, B, C itu pengen ada role modelnya gitu kan, minimal ikon dari si musik yang jadi gini nih, lagu-lagu sebenarnya tadi. yang terjadi adalah ketika di klub yang orang Indonesia datang nonton makan di situ kita nggak populer. Kita populer di kafe yang isinya orang-orang bule. Nah, orang Indonesia ketika orang bule suka, dia pasti wah asik ya, dia ikut suka. Itu kuncinya. Netizen. Itu. Netizen 62 ya. Jadi iya. Jadi ya Jadi apa dia disebut latah lah seperti ya, bule suka nih, masa kita nggak suka? Masa nggak suka? Ini kan band Indonesia. Keren ini. Akhirnya begitu. Ya gue kan yang paling tahu, gue kan yang di depan, gue pelakunya gitu. Oke. Tapi oke tadi itu suka dukanya lah, tapi ada kebanggaan. Tapi pertanyaan juga nih Mas, kalaulah Mas Gugun menciptakan lagu atau bermain musik, ada ritual-ritual tertentu nggak untuk membuat sebuah lagu itu jadi kayak soul? Kalau blues beda, I can feel it the different way. Maksudnya ketika kita buat lagu kan apa loh notasinya dengan itu ada ritual khusus nggak pribadinya Mas Gugun? Sebenarnya sih gue nggak punya ritual yang harus gue pergi ke pantai atau ke gunung mana gitu. Cukup di WC juga bisa ya? Nggak, gue cukup mungkin di karena gue suka main gitar ya. Gue suka main gitar, terus kayak di ruangan ini misalnya gue lagi sendiri, gue coba mainin sesuatu gitu yang ada di kepala gitu. Jadi nggak butuh ini sih. Mungkin kalau untuk membuat lirik iya gitu. Gue harus jalan-jalan dulu, nyari-nyari apa ya kalimat-kalimat apa nih yang belum pernah gue pakai gitu. Misalnya gue harus muter-muter gitu loh. Butuh inspirasi ya? Butuh inspirasi, tapi nggak di tempat yang sepi sih. Kadang-kadang gue ke mall gitu, gue cuma ngelamun doang gitu. Kadang-kadang juga di mobil juga bisa ketemu gitu loh lirik apa gitu ya kalau lagi macet-macetan gitu. Ya di toilet tadi lagi boker gitu kan. Tapi itulah ya, sebuah lagu itu tercipta itu nggak bisa lepas dari kesatuan. Jadi kesatuan ada lirik, nada, inspirasi, imajinasi, semua itu harus. Yang nggak bisa dipisahkan kan Mas. Jadi lagu yang Mas saya dengar kemarin udah rilis, ya kan? Jadi, penonton juga perlu tahu bahwa Mas Gugun rilis album atau mau rilis single berikutnya itu di channelnya Mas Gun boleh ada nggak channel? Boleh aja Mas dibilang Mas. Sama netizen nih tuh. Oh iya, jadi promo gitu. Iya, dipromoin aja itu. Iya jadi gua bersama Bimo dan Dika kita membuat project namanya Jack Vegas. Kita merilis sebuah single. Ini single yang kedua nih. Judulnya apa tadi? Menuntun Semesta. Ada di YouTube channelnya Ave Records. Jadi kalian bisa lihat di situ video klip, video lirik keren itu. Like, subscribe, and comment below. Nah, ya di celebrating videonya juga. di komen aja di komen apa nih lagunya enak apa kurang enak? Kurang enak. Enak pasti enak. Oke, Mas. Ada pertanyaan juga ini. Sebenarnya di Indonesia ini kan musiknya kan gitu-gitu aja bisa dibilang ya. Kejam sih kesannya ya. Apa gimana? Musiknya? Di Indonesia ini kan musik penikmatnya itu mungkin industrinya memang latah mengikuti alur yang dicintain seperti ini, yang disukain begini, yang wanita-wanita atau siapa-siapa nyanyinya yang begitu aja. Kenapa masih konsisten di musik blues? Berarti Mas punya apa namanya tuh? Keyakinan apa yang bisa Mas sampaikan ketika ada pencipta musik dan pelaku seni khususnya di musik, apa yang bisa sampai Mas sampaikan biar mereka itu tetap di jalannya gitu, tetap harus tetap apa yang bisa gitu ya. menginspirasi? Sebenarnya tuh harus konsisten satu. Iya. Kita harus konsisten.
apapun jenis musik kalian, kalian konsisten aja gitu lah. Terus latihan, penting. Main musik itu ya kalau kita bisa membuat lagu macam-macam ya karena kita terbiasa latihan kan. Karena sering latihan, terus sering showcase. Sering showcase itu. Memang sih kalau jangan buat musik ini bisnis dulu. Memang jangan itu dulu ya. Iya, biasanya gue kan banyak punya saudara main musik juga gitu, punya ponakan main musik juga. Mereka tuh wah baru rekaman 2 lagu mikirnya duit. Kita udah 3 album juga nggak jadi apa-apa. Kita 3 album nggak jadi apa-apa kan? 5 album lagi. Jadi coba pinggirin itu karena kalau lu udah mikirin itu, soul lu hilang. Yes. Jadi ya hindarin lah zona-zona yang nyaman itu buat kalau kita mau berkarya sih kayaknya kita memang ada kayak kalau gua selalu merasa cemas gitu loh dengan kehidupan ini gitu. Gua merasa cemas gitu kalau membuat cemas banget. Cemas ya. Gua worried gitu loh. Tapi sebenarnya karena segelintir pecinta musik blues memang membutuhkan itu, walau segelintir tapi itu segmented banget, butuh role model tadi, butuh icon seperti Gugus Blues Center. Ya alhamdulillah Gugun sudah bisa menginspirasi buat kontribusi teman-teman, kontribusi bahwa sebenarnya hey ini Indonesia Bung, banyak musisi-musisi, jadi apapun bentuknya tetap istiqomah tadi Mas Gun ya. Iya, harus. Oke, kita sampai di situ Mas. Terima kasih kehadirannya Mas Gugun. Kalau boleh nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Subscribe lah kalian, mau nonton gratis aja. Kok kira aku job-job sini nggak capek? Ya, oke, see you, bye-bye. I love you. See you. Thank you.